Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tentang fikih sholat ini tentu bukan kajian yang baru. Kita sering mendapatkan kajian dari para guru kita, dari para ustadz kita tentang ibadah sholat. Namun pada kesempatan malam hari ini kita ingin mereview kembali, gitu ya. Kita mempelajari kembali apakah kemudian ibadah sholat kita ini sudah sesuai belum dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang dipahami oleh Muhammadiyah. Sebagai pembuka ataupun muqaddimah, kita akan sedikit mereview tentang konsep ibadah di dalam Islam, Bapak Ibu. Kita mulai dari makna ibadah. Kata ibadah berasal dari kata abada ya'budu abdan ibadatan, yang artinya adalah ta'ah, taat, kemudian khudu, tunduk, zul, hina, dan juga at-tanassuk ataupun pengabdian. Ini arti daripada ibadah secara bahasa. Adapun secara istilah ada beberapa ulama yang mendefinisikan ibadah. Adapun yang saya sampaikan di slide ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengartikan ibadah dengan istilah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu ma yuhibbullahu wa yardah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwal wal a'mal, baik itu perkataan ataupun perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Jadi ada ibadah yang bersifat lahiriah, dhahiriah, yang nampak. Sholat itu termasuk ibadah yang nampak, ada gerakannya, ada ucapannya. Kemudian membaca Al-Quran termasuk ibadah yang nampak, ada bacaannya, kemudian kelihatan seperti itu. Tapi ada ibadah yang bersifat batiniah. Kita sabar, syukur, tawadhu, itu juga termasuk ibadah yang bersifat batiniah atau qalbiyah yang tidak tampak. Maka berdasarkan takrif ataupun definisi ibadah ini, ibadah itu 1001 macam nih Bapak Ibu. Segala perkataan ataupun perbuatan kita, seluruh aktivitas kita, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, asalkan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, itu juga bisa dikategorikan sebagai ibadah. Adapun menurut Muhammadiyah, Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah adalah at-taqarrubu ilallah, upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa memilih dengan kita menjalankan ataupun melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtina binawahihi, kita berusaha untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah, wal amali bima adina bihi syari, lalu kemudian mengamalkan apa saja yang adina bihi syari, yang diperkenankan ataupun diizinkan oleh asyari, pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam HPT halaman 276 disebutkan segala upaya, perbuatan, perkataan yang diniatkan untuk taqarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengamalkan apapun yang diizinkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, itu juga termasuk ibadah. Ini pengertian ibadah yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, adapun syarat diterimanya ibadah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua, sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama, termasuk yang dipahami oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah khulusun niyah. Bagaimana kita mengerjakan amal ibadah, apakah itu sholat, apakah itu membaca Al-Quran, haji, zakat, puasa, dan seluruh amal-amal kebaikan yang lain, betul-betul kita lakukan lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ikhlas lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya, dan seorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengerjakan amal ibadah termasuk sholat, itu ada unsur batiniahnya, ada unsur ataupun aspek ibadah qalbiyah, ibadah secara batiniah. Kita tata dulu niat kita sebelum kita sholat, sebelum kita baca Quran ataupun
amal ibadah yang lainnya. Kita betul-betul menata niat kita sholat itu untuk siapa dan karena siapa. Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, apakah karena ada niat untuk mendapatkan penilaian, penghargaan dari manusia supaya dikatakan orang soleh, ahli sholat ataupun yang lainnya, ataukah benar-benar kita mengerjakan sholat ini adalah lillahi ta'ala. Dari awal harus kita mantapkan dulu niat kita ya, supaya kita terhindar dari syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil ya. Ria, sum'ah, pamer dan sebagainya termasuk syirik ya, tapi syirik syirkul ashar ya. Nah, ini sebagai konsekuensi dari syahadat kita la ilaha illallah, karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah ittiba'ur rasul ya, Bapak Ibu. Harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, segala apa yang kita kerjakan. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita udah bersyahadat, meyakini bahwasanya Rasulullah adalah uswatun hasanah kita, suri toladan kita dalam segala aspek kehidupan, ya maka apapun yang kita kerjakan harus disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan dua syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, para ulama mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan ibadah menjadi dua hal ataupun dua jenis, Bapak Ibu. Ada ibadah mahdhah atau ibadah khusus, kemudian ada ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum, atau yang kalau kita kenal di Muhammadiyah ada istilah muamalah dunyawiyah seperti itu ya. Ada ibadah mahdhah atau ibadah khusus dan ada ibadah ghairu mahdhah yang bersifat umum atau berkenaan dengan muamalah dunyawiyah. Nah, kita perlu mereview kembali Bapak Ibu supaya kita kemudian menjadi jelas ya, kira-kira masalah sholat ini ya, ini termasuk ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, dan harus bagaimana semestinya kita mengamalkan sholat tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, yang dimaksud dengan ibadah mahdhah ataupun ibadah khusus ya, merupakan ibadah yang berkaitan dengan hubungan antara kita hamba Allah dengan Allah, hablum minallah secara langsung. Misalnya seperti thaharah yang ada pembahasan tentang wudhu, ya, kemudian tayamum, mandi wajib, ya, termasuk sholat, zakat, puasa, haji, ya, yang tercangkup dalam rukun Islam itu termasuk kategori ibadah mahdhah. Nah, bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah semestinya kita melakukan ibadah mahdhah ini? Ya, kita harus melakukannya berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi kalau Muhammadiyah ada istilah As-Sunnah Al-Maqbulah nih Bapak Ibu. Jadi yang diterima oleh Muhammadiyah tidak hanya hadis sahih saja, tapi hadis hasan pun, baik hasan li dzatihi ataupun hasan li ghairi juga diterima. Inilah As-Sunnah Al-Maqbulah. Jadi tidak hanya hadis sahih saja. Ini pun bisa dijadikan sebagai dasar dalil ataupun hujah dalam kita melakukan amal ibadah di dalam Islam ini. Jadi dalam kita mengerjakan amal sholat, ya, amal ibadah berupa sholat, ya, dari kita takbiratul ihram, ya, sampai kemudian salam, ya, baik gerakannya, baik bacaannya, semuanya harus berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, karena memang pelaksanaannya sudah diatur sedemikian rupa dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkenaan dengan sholat ini. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian, sholatlah kita, Bapak Ibu rahimakumullah, kama ra'aitumuni usolli. Ya, sebagaimana kita melihat Rasulullah sholat. Nah, bagaimana takbiratul ihramnya Rasulullah, bagaimana bersedekapnya Rasulullah, bagaimana rukuk, sujud, sampai tahiyatnya serta salamnya Rasulullah. Ya, semua sudah diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih tentunya, dan juga hadis hasan dan beberapa baik bidzati ataupun li ghairi. Maka monggo ya Bapak Ibu, kita pada kesempatan malam hari ini, dan insyaallah mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kesempatan berikutnya, kita mengecek kembali sudah sejauh mana kesesuaian antara ibadah kita dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, topiknya berbunyi al-aslu fil ibadati at-tahrim. Jadi hukum asal dari ibadah adalah at-tahrim, haram. Dalam arti kita nggak boleh melakukan
sesuatu dalam perkara ibadah illa madalla dalilu ala fi'lihi ay ala amri, kecuali ada dasar perintah ya untuk melakukan itu. Maka kita nggak boleh menambah-nambah ataupun mengurang-urangi ataupun membuat sendiri dalam urusan ibadah. Kalau kita melakukan suatu penambahan ataupun pengurangan suatu yang baru dalam masalah gerakan, penentuan waktu ataupun bacaan dan seterusnya, maka orang tersebut sudah terpleset untuk melakukan suatu perkara yang diistilahkan dengan perkara bid'ah, sesuatu yang syai'un jadid, sesuatu yang baru yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Bapak Ibu dalam masalah ibadah mahdhah ini prinsipnya adalah wa'ata'na. Cukup kita menerima, taat gitu, mendengar, kemudian taati dan laksanakan. Tidak perlu kemudian kita pikir-pikir kok kenapa sholat subuh 2 rakaat, kok kenapa sholat maghrib 3 rakaat gitu ya, kok enggak 4 rakaat saja sholat subuhnya, kan pas lagi semangatnya misalkan. Ini kita tidak boleh kemudian memikirkan secara rasional, itu udah supra rasional, di luar atau di atas jangkauan akal kita. Bagus, cukup sampai. Nah, lalu jenis ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, atau yang kita kenal dengan ibadah yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah, lebih condong keterkaitannya dengan hablum minan nas, mana hubungan antar manusia dengan sama manusia, seperti birrul walidain, kemudian melakukan pengabdian di masyarakat gitu ya, kemudian belajar tentang ilmu, tentang pemerintahan, politik, ekonomi dan seterusnya, pendidikan dan seterusnya, termasuk ibadah ghairu mahdhah atau muamalah duniawiyah. Dalam hal ini aturannya bersifat longgar dan global saja, serta keberadaannya tidak harus berdasarkan dalil, asalkan memang tidak ada larangan untuk melakukannya, maka boleh dilakukan. Maka asasnya manfaat, asalkan itu bermanfaat ya dalam kehidupan kita, maka boleh kita lakukan. Dan kalau kita melakukan suatu penambahan, pengurangan, suatu inovasi, kreativitas dalam hal ibadah ghairu mahdhah ataupun muamalah duniawiyah, maka itu menjadi boleh, tidak masalah. Dalam masalah pendidikan mungkin ataupun kajian yang biasanya pakai offline, ya, karena kondisi pandemi kita lakukan secara online. Zaman Rasulullah tidak ada online nih Bapak Ibu. Kita ini melakukan suatu kajian ilmu yang bid'ah tapi dalam aspek muamalah duniawi, dan itu boleh. Dan juga masalah muamalah duniawi yang lain. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita terangkan terkait dengan beberapa kaidah ya dalam ibadah mahdhah, disebut al-aslu fil ibadati at-tahrim. Sementara dalam ibadah ghairu mahdhah ataupun muamalah duniawiyah, kaidahnya adalah al-aslu fil asya'i al-ibah. Hukum asal dalam segala sesuatu ataupun dalam muamalah duniawi ada al-ibah, semuanya boleh, illa madalla dalilu ala nahyihi ay ala tahrim, kecuali ada dalil yang melarangnya. Semuanya boleh asalkan tidak ada larangan, bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, sholat merupakan ibadah mahdhah, maka kaidahnya mengikuti sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Segala apa yang kita kerjakan dalam sholat harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung Bapak Ibu membahas tentang ta'rif daripada sholat dan seterusnya. Mungkin beberapa bagian kita lewati nggih Bapak Ibu. Nanti daripada sholat secara pembahasannya adalah doa, karena seluruh rangkaian ibadah sholat yang kita kerjakan itu syarat ya, ataupun berisikan dengan doa-doa yang kita panjatkan atau kita bacakan ya, dalam sholat kita. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan sholat adalah ibadatun tashtamilu ala aqwal wa af'al ya, ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan mahsusah ya, yang tertentu ya, karena nggak boleh kita bebas melakukan perkataan dan perbuatan dalam sholat ya. Muftatahatun bit takbir ya, yang diawali dengan takbir, wa muftatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu ya dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sementara nanti wirid ataupun bacaan-bacaan setelah sholat itu bukan termasuk sholat, tapi al-a'mal ba'da sholat,
perbuatan-perbuatan setelah ibadah sholat. Nah, adapun hukum sholat, Bapak Ibu rahimahullah, semua ulama sepakat bahwasanya sholat hukumnya adalah wajib. Ini berdasarkan hadis dan juga ayat Al-Quran, dalil-dalil baik Al-Quran ataupun hadis ya, yang di dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah untuk mengerjakan sholat ataupun mendirikan sholat. Nah, dalam kaidah usul fiqh, Bapak Ibu rahimahullah, ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, ada lil wujub, untuk kewajiban. Sehingga kalau ada perintah apapun, ya ini dalam masalah sholat, ayatnya adalah tentang perintah, wa aqimus sholah, wa atuz zakah, aqimus sholah, dan seterusnya. Perintah untuk mendirikan sholat, berarti sholat hukumnya wajib. Dalam hadis diterangkan bahwasanya sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, terkait dengan kedudukan sholat, sedikit kita singgung. Bapak Ibu rahimahullah, ya, sholat merupakan tiang agama. Ada sebuah hadis yang sebenarnya secara sanad lemah, ya, tetapi secara matan ataupun konten dikuatkan dengan riwayat yang lainnya yang kita kenal dengan hadis yang berbunyi as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa di antara kita yang sudah mendirikan sholat berarti sudah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti sudah menggugurkan agamanya. Karena sebuah rumah, sholat merupakan tiang. Kalau rumah nggak ada tiangnya akan roboh rumah tersebut. Demikian juga dengan agama. Adapun hadis yang sahih yang berbunyi Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-shalah. Jadi pokok urusan segala sesuatu adalah Islam, sementara wa umuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatus sanamihi al-jihad. Adapun puncak daripada keislaman itu adalah amalan jihad. Nah, kemudian salat, Bapak Ibu rahimahullah, merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban, yang berbunyi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi salat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab, ya, oleh Allah di akhirat kelak dari masing-masing dari diri kita. Sebelum amal kita yang lainnya, zakat kita, puasa kita, kebaikan-kebaikan kita yang lainnya dihisab oleh Allah, sholat ini yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Dan sholat menjadi parameter ataupun ukuran baik buruknya amal ibadah kita semuanya. Di hadis tersebut dilanjutkan oleh Rasulullah, fa in shaluhat shaluha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau misalkan sholat kita dinilai baik oleh Allah, maka shaluha sa'iru amali, amal-amal kita yang lain pun menjadi baik. Tapi sebaliknya, fa in fasadat, kalau sholat kita dinilai jelek, mungkin masih suka bolong-bolong, mungkin rukun dan syaratnya masih belum terpenuhi, ya, tidak khusyuk, cepat-cepat, dan ya, dinilai jelek oleh Allah, ya, sholat kita, maka kemudian itu akan mempengaruhi, ya, amal-amal kita yang lain akan menjadi jelek dikarenakan sholat kita jelek. Maka perlu kita koreksi lagi sejauh mana kualitas dari ibadah sholat kita. Nah, adapun keutamaan sholat, Bapak Ibu rahimahumullah, ya, yang pertama diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu yang kita kerjakan semestinya tidak sekedar ritual, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana sholat yang kita kerjakan itu fungsional, mampu menjadi semacam filter, benteng, ya, dari diri kita, agar kemudian kita tercegah untuk berbuat keji dan munkar. Karena kadang mohon maaf ya, ada di antara kita sebagian dari kaum muslimin yang sudah mengerjakan sholat tapi masih sholat tapi korupsi, sholat tapi masih menipu, sholat tapi masih maksiat, ya gitu. Itu ada istilah ISTIMJ, ya, sholat terus maksiat jalan. Nah, ini berarti ada yang salah, ya, mungkin sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban cepat-cepat, tidak kemudian khusyuk dalam sholatnya. Karena kalau dia sholat semestinya sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, ya, semuanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Karena
Saat sholat, kita sedang dilatih oleh Allah untuk zikrullah. Allah menegaskan di surat Toha ayat 14, Aqimis sholat li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Nah, saat kita sholat, kita ingat Allah. Dan harapannya di luar sholat, kita bisa zikrullah juga. Muraqabatullah juga, merasa diawasi oleh Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Sehingga dengan kita ingat Allah, kalau kita mau maksiat, kita menjadi malu karena merasa diawasi. Kita dengan kondisi seperti itu, kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu berikutnya, sholat merupakan penghapus dosa. Nah, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan beberapa imam yang lain, Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwasanya sholat 5 waktu yang kita kerjakan dalam sehari, Bapak Ibu, itu diibaratkan seperti seorang pemuda yang di depan rumahnya itu ada sungai, lalu pemuda tersebut dalam sehari mandi 5 kali. Nah, maka kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalau kita mandi sehari 5 kali, apa yang akan terjadi kondisinya? Kita pasti akan menjadi bersih. Pun demikian juga dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Sholat 5 waktu merupakan menghapus dosa yang kita kerjakan dalam sehari itu. Nah, namun para ulama menerangkan bahwasanya dosa-dosa yang bisa dihapus dengan sholat yang kita kerjakan adalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa besar ya bisa kita hapus dengan taubat dan nasuha. Disebutkan as-shalawatul khamsu wa ramadhanu ila ramadhana wal jumu'atu ila al-jumu'ati mukaffiratun fima bainahuma. Antara satu Ramadan ke Ramadan yang lain, antara satu sholat ke sholat waktu sholat yang lainnya, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, mukaffiratun fima bainahuma, bisa menghapus dosa-dosa yang dikerjakan oleh kita dari rentang waktu tersebut, ya. Idza sunibal kabair, apabila dosa-dosa besar kita tinggalkan, sehingga sholat bisa menghapus dosa, tapi dosa-dosa kecil saja. Kemudian sholat menjadi sebab utama seorang masuk surga. Banyak hadis Bapak Ibu rahimahullah yang menerangkan barang siapa yang kemudian menyempurnakan wudunya, lalu pergi ke masjid, lalu mengerjakan sholat berjamaah, itu menjadi sebab utama orang tersebut akan masuk surga. Apalagi kalau kita berangkat ke masjid, ya, langkah kaki kanan kita ya bisa kemudian meninggikan derajat kita, kemudian langkah kaki kiri kita bisa kemudian menghapus kesalahan-kesalahan kita. Termasuk diterangkan dalam satu ayat, ya, ketika orang-orang di neraka Sakor ditanya, kenapa kalian sampai terlemparkan ke neraka Sakor ini? Ya, kemudian masalah kakum fis Sakor, lalu kemudian mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kita sampai dilempar ke neraka Sakor ini karena kita tidak mengerjakan sholat. Jangankan sampai meninggalkan sholat, nih Bapak Ibu, yang kita sholat sering lalai, sering mengundur-undur waktu sholat, itu diancam oleh Allah dengan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa di antara kita yang suka mengundur-undur waktu sholat, mengakhir-akhirkan waktu sholat, ya, melalaikan sholat dalam arti melalaikan waktunya, fawail, berarti ancamannya adalah neraka wail. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, terkait dengan hukum meninggalkan sholat, ya, para ulama menerangkan hukum meninggalkan sholat nanti akan diterima oleh seorang ada yang bersifat kufrawi dan juga dunia. Siapa di antara kita Bapak Ibu rahimahullah yang meninggalkan sholat lalu dia mengingkari kewajiban sholat, dalam arti dia punya keyakinan sholat itu nggak wajib, sholat itu nggak penting, sholat itu nggak ada manfaatnya dalam kehidupan saya, ngapain kemudian sholat? Nah, kalau orang meninggalkan sholat punya keyakinan seperti itu, ya, tidak hanya dosa besar yang ia dapatkan, tetapi dia udah keluar dari Islam. Nah, sementara kalau orang yang ninggalin sholat mungkin karena males, mungkin karena sibuk, tapi masih punya keyakinan bahwasanya sholat itu wajib, ya, tidak sampai kemudian keluar dari Islam, tetapi dia akan mendapatkan dosa besar. Adapun dalam pembahasan fikih, Bapak Ibu rahimahullah, kalau orang Muslim kok ninggalin sholat, Bapak Ibu rahimahullah, maka ketika hukum Islam diterapkan dalam suatu negara atau wilayah tentu, maka sampai boleh dibunuh, boleh dipenjara, dipukuli. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki juga boleh dibunuh, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal ya, juga boleh dibunuh. Ini suatu penegasan bahwasanya sholat itu bukan main-main, ya, suatu perkara yang sangat besar yang harus dijadikan semacam komitmen dalam kehidupan seorang Muslim, dalam
Sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i. Rasulullah bersabda, "Innal ahda alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Sungguhnya ya, perjanjian ataupun perbedaan yang mendasar bainana, antara kita orang-orang beriman, wa bainahum dan orang-orang kafir, adalah as-shalah, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang udah ninggalkan salat dan punya keyakinan bahwa salat itu enggak wajib, maka sungguh dia telah kafir, telah keluar dari Islam dan harus bersyahadat kembali. Kemudian persiapan yang harus kita lakukan ketika akan mengerjakan sholat, Bapak Ibu rahimahullah. Yang pertama, ya kita harus mengetahui masuknya waktu sholat. Kita tandai dengan suara azan, guys, Bapak Ibu. Ya, masuk waktu sholat, maka kemudian boleh kita mengerjakan sholat. Dan ketika kita mengerjakan sholat, ya kalau sholat duhur, ya kita kerjakan di waktu sholat duhur. Sholat asar kita kerjakan di waktu sholat asar. Kalau kita mengerjakan sholat duhur setelah memasuki sholat asar ataupun sebaliknya, ya, kecuali kalau kita menjamak akhir atau takdim, gitu Bapak Ibu, ya itu boleh ya. Tapi kalau misalkan tidak dalam kondisi jamak, baik takhir ataupun takdim, kita mengerjakan suatu ibadah sholat tidak pada waktunya, maka tidak sah sholat yang kita kerjakan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan kepada kita orang-orang beriman, kita mawquta, dengan waktu yang sudah ditentukan. Maka sekarang kita udah dibantu ya, insya Allah kemanapun kita pergi pasti ada adzan berkumandang, ataupun kita bisa dibantu lewat HP, ada aplikasi jadwal sholat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ya kita harus menutup aurat, Bapak Ibu rahimahullah. Ya, kalau perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Sementara untuk laki-laki, ya auratnya adalah dari lutut sampai pusar. Jadi kalau bapak-bapak misalkan ya dalam kondisi tertentu pakai singlet, lalu pakai sarung atau pakai celana yang udah nutup lutut, sebenarnya secara fisik sudah bisa diterima, sudah nutup aurat. Tetapi secara adab dan akhlak tentu tidak masuk ya, karena kita diperintahkan dalam masalah sholat ini, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Kalau kita mau ke masjid mengerjakan sholat, ya kita diperintahkan untuk khudhu zinatakum. Kita menggunakan pakaian yang bagus, pakai wewangian, karena kita akan bermunajat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, ya saat kita akan mengerjakan sholat, ya badan atau tubuh kita, kemudian pakaian yang kita kenakan, lalu tempat yang kita gunakan untuk sholat harus suci dari najis. Adapun najis, Bapak Ibu, ada 3 macam gitu. Bapak Ibu, ada najis mukhafafah, najis yang ringan seperti air kencing bayi perempuan ya, sebelum minum ASI, seperti itu. Lalu kemudian ada najis mutawasithah, ya air kencing baik anak-anak, laki-laki ataupun dewasa, darah, nanah dan sebagainya, termasuk najis mutawasithah. Ya. Lalu ada najis mughalladhah, najis yang berat ya, seperti air liur anjing, kemudian babi dan seterusnya. Kalau yang najis mukhafafah, ya, ketika kita kena najis, mungkin sarung kita atau pakaian kita cukup dengan dialirkan air di atasnya sudah bisa membersihkan najis. Jadi, kalau misalkan najisnya mutawasithah, ya, harus dialirkan air, kemudian dikucek sampai hilang bau, rasa dan warnanya seperti itu. Adapun yang najis mughalladhah, ya harus dibersih atau dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya adalah dengan debu atau tanah. Lalu kalau kita ingin mengerjakan sholat, ya kita pun harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar seperti misalkan kita mimpi basah ataupun habis berhubungan suami istri, keluar air mani, ataupun ibu yang haid, nifas, melahirkan dan seterusnya, yang termasuk hadas besar harus mandi seperti itu. Adapun hadas kecil seperti habis BAK, BAB, kentut dan sebagainya, itu termasuk hadas kecil dan harus dibersihkan dengan itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, hal-hal yang membatalkan sholat ada beberapa, di antaranya yang pertama ketika sudah tidak dalam kondisi suci, sudah batal toharohnya, sudah batal wudunya, karena kentut atau karena dari toilet dan lain sebagainya, ya, harus kembali. Ya. Lalu tidak menutup aurat. Nah, ini Bapak Ibu rahimahullah,
ada sebagian masyarakat, terkadang khususnya teman-teman remaja ini ya, kalau ketika sholat terkadang pakai kaos yang terlalu minim ya, sehingga mohon maaf kadang bagian belakangnya yang itu termasuk aurat nampak gitu ya. Ini termasuk terbuka dan itu bisa membatalkan sholat. Ataupun misalkan ada yang sholat tetapi pakai celana yang di atas paha itu ada belahan-belahannya atau ada garis-garisnya sampai nampak pahanya, karena itu udah termasuk aurat bagi laki-laki, ya, itu juga bisa membatalkan sholat. Lalu berbicara, ya, tertawa, termasuk makan dan minum Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika kita mau berwudu ataupun sholat, habis makan dianjurkan untuk berkumur yang kuat supaya hilang sisa makanan yang ada di mulut kita. Bahkan kita disunahkan untuk bersiwak. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisyiwakin inda kulli shalah. Sekiranya enggak memberatkan bagi umatku, saya akan saya suruh umatku untuk bersiwak, untuk bersikat gigi setiap kali mau mengerjakan sholat. Karena kalau misalnya kita habis makan ternyata kita kumur-kumurnya nggak kuat, nggak benar gitu ya, nggak bersih, lalu kemudian masih ada sisa di mulut kita, mungkin sisa nasi atau lombok atau ya ataupun daging, lalu ketika sholat kita pas lidah kita mendapatkan nasi itu atau daging tersebut lalu kita telan, itu termasuk makan dan itu bisa membatalkan sholat. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, langsung kita masuk ke tata cara sholat nih Bapak Ibu. Silakan nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa dicatat terlebih dahulu. Nah, nanti bisa disampaikan setelah pemaparan materi selesai. Untuk tata cara sholat Bapak Ibu rahimahumullah, yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bagi kita yang sehat ya, tentu diperintahkan untuk berdiri. Tapi kalau misalkan dalam kondisi tertentu nggak bisa berdiri ya karena sakit dan lain sebagainya atau karena cacat tubuh, ya boleh kemudian duduk. Kalau misalkan nggak bisa duduk, boleh juga dengan berbaring. Kalau tidak bisa menggerakkan anggota badan, boleh kemudian dengan isyarat. Tapi kalau misalkan dengan isyarat saja nggak bisa, berarti memang sudah waktunya untuk disolatkan. Jadi memang nggak ada dispensasi untuk tidak sholat. Bahkan orang yang sudah koma pun ya, bagi ahli warisnya ataupun keluarganya diwajibkan untuk kemudian mengingatkan dengan adzan atau mengingatkan supaya sudah waktu sholat, mohon ibu atau bapak yang koma tadi, yang sakit tadi untuk mengerjakan sholat. Jadi ada dispensasi apapun dalam masalah sholat, terus dikerjakan dalam kondisi apa. Bahkan dalam kondisi perang pun ya kita diperintahkan untuk tetap sholat dengan ada istilah sholatul khauf. Lalu yang kedua adalah kita ya setelah berdiri harus menghadap kiblat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbil wudu'a tsumma istaqbil qiblata fakabbir." Supaya kita mustaqbilal kiblah, yang menghadap kiblat dan kemudian bertakbir. Adapun kiblah sesuai dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah dan juga Kementerian Agama, Perjuangan Gajah Madalan pada saat itu, karena banyak masjid-masjid di Indonesia yang menghadap ke barat seperti itu ya, yang paling pas adalah ke barat daya sekitar 32 sekian derajat. Nah, terkait dengannya semuanya sepakat ya, segala amal perbuatan harus didasari oleh niat. Hadis riwayat Muslim, innamal a'malu binniyat. Namun Bapak Ibu rahimahullah, terkait dengan niat sholat ini, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ataupun mayoritas ulama, dan ini pun yang diikuti oleh Muhammadiyah, sepakat yang namanya niat itu letaknya dalam hati, tidak perlu diucapkan. Ketika hati kita udah memantapkan saya mau mengerjakan sholat subuh 2 rakaat, ya sudah dalam hati Bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala, tidak perlu kemudian diucapkan dengan lafaz usolli sholat subhi ra'atain dan seterusnya. Nah, namun terkait dengan boleh tidaknya mengeraskan ataupun melafadzkan bacaan niat ya, ada sebagian ulama yang kemudian membolehkan, seperti Madzhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i termasuk yang membolehkan. Kalau di Indonesia ya yang bermadzhab Syafi'i seperti saudara kita dari Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama ya, biasanya mereka melafadzkan niat mereka karena memang mengikuti madzhab Syafi'i. Adapun madzhab Hambali ya,
ini termasuk yang menolak boleh mengeraskan lafaz. Termasuk kita Muhammadiyah mengikuti jumhur. Jadi ingat itu letaknya di hati, tidak perlu dilafazkan. Nah, setelah kita berdiri tegak menghadap kiblat, lalu melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, adapun tata caranya bisa dilihat di gambar ini Bapak Ibu. Jadi selebar bahu, tangan yang kita angkat ya, lalu kemudian kedua ibu jari kita sampai ke daun telinga. Seperti ada yang digambar. Nah, para kaum muslimin sekalian, ada sebagian yang hanya sampai bahu seperti ini, ya, kadang ada yang di dada gitu ya, kemudian ada yang bahkan di bawah perut seperti itu atau di samping perut seperti itu. Adapun yang menurut Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah yang lebih kuat adalah yang sampai daun telinga dan selebar bahu. Adapun yang di dada ataupun yang di perut ini kita belum mendapati hadisnya. Nah, ini terkait dengan hadisnya ini ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama hadis riwayat Bukhari disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, ketika beliau mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram itu adalah hadwal mankibai, jadi selebar bahu. Kemudian di riwayat Muslim ya diterangkan idza kabara rafa'a yadayhi hatta yuhaddi bihima udunaihi, selebar bahu kemudian sampai mencapai daun telinga. Kemudian di hadis riwayat Abi Daud dikatakan hatta kana tahyala mankibaihi wa hada bi ibhamaihi udunaihi, jadi sampai dua ibu jari ini mencapai atau seluruh lurus dengan daun telinga tersebut. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, ya, takbiratul ihram ini kapan saja kita lakukan? Yang pertama saat takbiratul ihram, ya, memulai sholat, lalu saat akan ruku, selesai membaca surat pilihan ataupun surat-surat pendek ya, kemudian kita mau ruku ya, kita mengucapkan Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan. Lalu ketika i'tidal berdiri i'tidal, kita pun mengangkat kedua tangan, yang kita lafazkan bukan Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau sholat sendiri boleh diucapkan, tapi ketika kita sholat berjamaah dan menjadi makmum, yang cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah adalah imam, sementara kita langsung membaca Rabbana walakal hamd, doa sendiri. Lalu kita mengangkat kedua tangan sebagaimana takbiratul ihram ini ketika kita berdiri dari tasyahud awal atau tahiyat awal rakaat kedua, berdiri untuk memulai rakaat ketiga. Jadi tidak setiap gerakan saat kita melakukan takbiratul ihram dan mengucapkan Allah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah bersedekap. Bagaimana kita bersedekap? Yakni dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan memegang pergelangan tangan kiri dan meletakkannya di dada. Seperti ada di gambar seperti ini. Jadi ini sesuai dengan hadis sahih Rasulullah SAW ya, menerangkan bagaimana beliau saat bersedekap adalah wada'a yadahul yumna ala yadahil yusra, meletakkan tangan kanan di tangan kiri ala sadri, lalu meletakkannya di dada beliau. Lalu dalam satu riwayat disebutkan di ala dira'i, jadi di lengan, jadi boleh di lengan ataupun di pergelangan tangan ala sadri, di atas dada. Jadi tidak di leher. Kadang kita lihat ada yang ketika sedekap itu di sini gitu ya, atau di perut ataupun di samping seperti itu ya, ini kita enggak mendapati hadisnya. Adapun hadis yang sahih adalah di pergelangan ataupun di lengan ala sadri, jadi di dada. Nah, saat kita bersedekah Bapak Ibu rahimakumullah, apa saja yang kita laksanakan, yakni yang pertama kita membaca doa iftitah. Nanti kita akan bahas doa iftitahnya apa saja. Lalu membaca ta'awud dan basmalah.
Adapun ta'awud ya basmalah nanti kita akan terangkan membacanya sir atau jahr seperti itu, lalu surat Al-Fatihah dan juga surat ataupun ayat Al-Qur'an yang lainnya. Nah, terkait dengan bersedekah ya Bapak Ibu rahimahullah, kalau di masyarakat terkadang ada yang terkesan memutar tangannya. Jadi Allahu Akbar lalu kanan baru kemudian kiri. Nah, ini sebenarnya orang yang mempraktekkan seperti itu ingin mengikuti hadis yang menerangkan bahwasanya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi kulli syai'. Jadi Rasulullah itu suka dalam melakukan apapun itu mendahulukan yang kanan. Sehingga ketika mau bersedekah pun paham dia adalah kanan dulu baru kemudian kiri. Nah, ini suatu praktek yang salah dan pemahaman yang salah. Sehingga ketika mau dari takbiratul ihram ke salam ya sudah cukup seperti ini saja. Tidak harus kanan dulu baru kiri. Apalagi saya muter-muter ya. Nah, suatu praktek yang salah. Berikutnya untuk doa iftitah Bapak Ibu rahimahullah ada 3 macam sesuai dengan hadis sahih ya. Terdapat juga di HPT ya. Yang pertama adalah doa Allahumma ba'id baini sampai bil ma'i wasalji wal barad. Doa ini sesuai dengan hadis yang diterangkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma ba'id baini sampai bil ma'i wasalji wal barad. Lalu doa iftitah yang kedua cukup panjang ya, wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard sampai barakta wa ta'ala berdasarkan hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Lalu iftitah yang ketiga yang berbunyi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Nah, yang menarik Bapak Ibu rahimahullah, di masyarakat terkadang ada yang menggabungkan doa iftitah yang ketiga dengan doa iftitah yang kedua tapi nggak sempurna. Ya, jadi Allahu Akbar kabira sampai wa asila kemudian ditambah ini wajah tu wajhiya sampai wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslim. Ini kalau kita kembali ke kaidah dalam masalah ibadah maqdhah, ya kalau masalah sholat doanya ya harus ngikutin Rasulullah. Ya kalau misalkan pakai wajah tu wajah ya lengkap seperti yang ada di layar ya. Atau kalau pakai Allahu Akbar kabir ya cukup sampai wa asila. Karena Rasulullah tidak pernah memberikan contoh harus menggabungkan antara satu doa dengan doa. Cukup memilih salah satu di antara ketiga yang tadi kita paparkan. Lalu berikutnya Bapak Ibu rahimahullah ya, berkaitan dengan ta'awud, basmalah dan juga surat Al-Fatihah ya. Ta'awud dan basmalah Bapak Ibu rahimahullah dibaca setiap rakaat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dalam sholat kita akan membaca surat di dalam Al-Quran, maka harus kita mulai dulu dengan membaca ta'awud, dan ta'awud dan basmalah ini dibaca setiap rakaat. Sementara untuk bacaannya ya ta'awud dibaca sir, sementara basmalah boleh dibaca sir, boleh juga dibaca jahr, boleh lirihkan ataupun boleh dikeraskan khususnya bagi si imam seperti itu. Jadi kadang si imam ketika kita dengarkan kadang kok langsung hamdalah, sebenarnya tidak langsung hamdalah tetapi membaca basmalah namun disirkan. Jadi dan untuk bacaan basmalah boleh disirkan, boleh dijaharkan. Sementara ta'awud dibaca sir. Nah, berikutnya setelah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian ataupun ayat pilihan, lalu kemudian rukuk gitu. Nah, untuk rukuk kita mulai dengan tadi membaca Allahu Akbar, takbir ya. Lalu tangan kita letakkan di lutut ya Bapak Ibu, bukan di paha, bukan juga di betis ataupun di atas mata kaki ya, tetapi di paha dan dengan merentangkan jari-jari. Lalu kemudian kita usahakan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah,
Nah, kita lakukan ruku secara tumakninah, ya, posisi tulang belulang kita saat ruku itu betul-betul pada posisi yang sempurna, termasuk tanda dari ketumakninahan kita, dan tidak boleh kemudian usahakan bisa lurus, ya, kecuali bagi yang mungkin punya penyakit punggung dan lain sebagainya. Lalu untuk doa rukunya, Bapak Ibu rahimakumullah, ada 3, ya. Yang pertama, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini doa ruku yang pertama. Lalu kemudian doa ruku yang kedua yang berbunyi Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Nah, yang menarik juga, ya, kalau di masyarakat ada tambahan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, ada tambahan wa bihamdi 3 kali. Sementara kalau kita merujuk ke hadis tidak ada tambahan wa bihamdi, cukup Subhana Rabbiyal Azimi saat ruku sebanyak 3 kali. Lalu kemudian doa ruku yang ketiga yang berbunyi Subuhun Qudus Rabbul Malaikati War-Ruh, sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Nah, berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah saat kita sholat sendiri ataupun kita menjadi imam. Sementara kalau kita menjadi makmum tidak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tapi langsung berdoa Rabbana walakal hamdu. Hamdu, ada tambahannya. Kalau menurut Imam Bukhari disebutkan tambahannya adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sementara yang kedua, ya, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ard dan seterusnya, menurut riwayat Muslim. Ya, dua doa i'tidal. Setelah i'tidal, nah ini berkaitan dengan posisi ini, posisi kita saat i'tidal, tangannya bagaimana? Nah, kalau menurut pendapat dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tangannya ya lurus ke bawah, tidak perlu bersedekap. Sementara saudara kita dari ya bisa dikatakan Salafi ataupun Wahabi yang bermadzhab Hambali, biasanya mereka bersedekap. Ini berdasarkan pemahaman hadis berikut. Ya. Tapi kalau menurut Muhammadiyah, hadis tersebut ada sedikit bermasalah sehingga tidak perlu kemudian kita ikuti, gitu ya, atau kita praktekkan. Di tangan tetap ke bawah, tidak perlu kemudian bersedekap. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sujud, ya, setelah dal kemudian sujud, ya, terkait dengan sujud ini ada beberapa permasalahan. Mana dulu yang harus kita dahulukan? Nah, apakah tangan dulu ataupun lutut terlebih dahulu? Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diterangkan bahwasanya idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi Rasulullah, ya, kalau mau sujud meletakkan rukbatayhi, dua lututnya terlebih dahulu, qabla yadayhi, sebelum tangannya. Maka yang dikatakan dan dipahami oleh Muhammadiyah dan dianggap lebih rajih, lebih kuat oleh Muhammadiyah adalah pendapat yang mendahulukan lutut terlebih dahulu baru tangan. Disebutkan juga di hadis yang lainnya, idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Kalau kita bersujud, janganlah kita sujud seperti sujudnya unta. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaklah kita ataupun yang meletakkan lutut terlebih dahulu baru tangan. Jangan seperti ba'ir ataupun unta yang meletakkan tangan dulu baru kaki. Memang ini ada dua pendapat, ya, pemahaman hadis ini, tapi yang lebih kuat menurut Muhammadiyah adalah yang mendahulukan lutut dulu baru tangan. Jadi yang masih belum jelas boleh didiskusikan. Lalu berikutnya adalah sujud, ya. Adapun tata cara sujud, Bapak Ibu rahimakumullah, kita meletakkan, ya, muka kita, ya, dahi, hidung, kemudian dua tangan, dua lutut, lalu dua kaki, ya.
itu ke lantai ya, ke tempat sujud, kemudian berdoa. Adapun doa sujud ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama bagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yang kedua yang berbunyi subhana rabbiyal a'la tanpa tambahan wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la 3 kali tanpa ada tambahan wa bihamdi. Riwayat Muslim dan Abu Daud. Lalu berikutnya berbunyi subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Berkenaan dengan teman-teman pangapunten Bapak Ibu rahimahullah, dengan masalah kaki. Nah, ini Muhammadiyah mengikuti pendapat jumhur ulama, yakni tumit boleh direnggangkan. Sementara kalau menurut madhab Hambali, ya, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani rahimahullah itu berpendapat dirapatkan. Memang ada 2 pendapat ya, tapi menurut jumhur adalah direnggangkan. Dan Muhammadiyah pun berpendapat mengikuti jumhur, ya, jadi boleh direnggangkan, harus dirapatkan. Kemudian tadi ketinggalan. Nah, untuk masalah sujud ya Bapak Ibu rahimahullah, letakkan tangan itu sejajar dengan bahu ya. Lalu tangannya itu tidak boleh dari siku sampai sini, sampai kemudian telapak tangannya itu ditempelkan sebagaimana, mohon maaf, sujudnya anjing. Ada larangan secara khusus ya, tidak boleh kita sujud sebagaimana sujudnya anjing. Dan kemudian tangan pun direnggangkan, tidak kemudian dirapatkan ke lambung ataupun ke perut. Kemudian kadang ada yang berkata kalau untuk perempuan katanya harus dirapatkan, kalau laki-laki boleh direnggangkan ataupun boleh dipegang seperti itu. Nah, ini pendapat yang kurang tepat karena dalam masalah sholat tidak ada perbedaan gerakan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam hadits pun diterangkan seperti itu. Dan di antara 2 sujud Allahu Akbar ya, duduk di antara 2 sujud, nah namanya duduk iftirasi. Nah, kapan kita melakukan duduk di antara 2 sujud ataupun duduk iftirasi ini? Ya, ketika duduk di antara 2 sujud, lalu duduk setelah sujud kedua dari rakaat pertama ke rakaat kedua ataupun dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Jadi ketika kita sujud ya, sujud yang kedua, lalu ingin berdiri dari rakaat pertama kedua itu tidak langsung berdiri, tetapi duduk iftirasi terlebih dahulu sebagaimana duduk di antara sujud. Demikian pergantian gerakan sujud kedua, rakaat ketiga ke rakaat keempat juga seperti itu, tidak langsung berdiri tapi ada duduknya, namanya duduk iftirasi. Dan kemudian ketika duduk tasyahud awal juga seperti ini, jadi kaki kiri diduduki, kemudian kaki kanan ditekuk sebagaimana yang ada di gambar. Untuk doanya Bapak Ibu rahimakumullah, ini ya, kalau di HPT itu diterangkan ya, hadis riwayat At-Tirmidzi itu pendek ya, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sementara yang beredar di masyarakat terkadang panjang ya, Allahumma firli warhamni, Allahumma firli, ada beberapa ya yang diminta ya dalam doa tersebut ya, wa'afini fa'fu'ani dan seterusnya. Itu kalau dalam hadisnya kita mendapati hadis tersebut ya bukan termasuk hadis sahih. Sementara hadis yang sahih adalah yang riwayat itu. Namanya Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Lalu tasyahud awal, setelah selesai tahiyat tadi duduk di antara 2 sujud yang kedua, lalu berdiri untuk memulai rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama tanpa iftitah, lalu kemudian iktidal sampai sujud, nah lalu sujud yang kedua baru tasyahud ataupun tahiyat awal. Untuk masalah tentang isyarat telunjuk ya Bapak Ibu, kapan kita mulai mengacungkan jari telunjuk saat tahiyat? Diterangkan bahwasanya mengisyaratkan jari telunjuk itu dimulai sejak awal duduk tasyahud. Kadang di masyarakat, wah mulainya seketika mau sholawat atau ketika membaca illallah gitu ya. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang ada di HPT menurut Muhammadiyah berdasarkan beberapa hadis sahih ini, ya karena idza qa'ada fi tasyahudi wa du'a yadahul yusra ala rukbatil yusra wa du'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna wa aqada salasata wa khamsina ya, wa asaru bisababi. Jadi sejak awal sudah kemudian asaru bisababi,
mengisyaratkan untuk dari awal. Kemudian itu juga hadis yang kedua. Nah, lalu permasalahan tentang menggerak-gerakkan jari saat tahiyat ya Bapak Ibu. Ya. Yang lebih kuat hadisnya adalah wala yuharikuha, tidak perlu menggerak-gerakkan. Kana yusiru bi usbu'ihi idza da'a wala yuharikuha. Tidak kemudian menggerak-gerakkan. Karena kalau di masalah ada yang gerak-gerakin gitu, kadang ada yang kanan kiri naik turun dan seterusnya. Hadisnya yang lebih kuat adalah wala yuharikuha, tidak perlu menggerak-gerakkan jari. Lalu berikutnya Bapak Ibu, untuk tasyahud awal atau tahiyat awal, doanya ada dua macam. Yang pertama ada at-tahiyatu lillah wassalatu wa thayyibah sampai innaka hamidum majid. Lalu kemudian ada doa tambahan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa tambahannya tidak hanya tahiyat akhir ya, tapi tahiyat yang kedua, tahiyat awal pun ya, rakaat yang kedua pun ada tambahan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Adapun untuk awalnya ada yang at-tahiyatu lillah, ataupun hadis yang lain menerangkan ada tambahan, ada lafaz at-tahiyatul mubarakah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, ataupun at-tahiyatul lillah. Kedua-duanya ada hadisnya. Itu ada dua tambahan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, adapun tahiyat atau tasyahud akhir, Bapak Ibu rahimakumullah ya, kalau pas tahiyat awal kakinya itu diduduki, sementara ketika tahiyat akhir itu dikeluarkan sebagaimana yang ada di gambar itu ya. Jadi sandaran ketika duduk itu di lantai langsung, pantatnya bersandar di lantai langsung atau di sajadah. Ya, kalau pas tahiyat awal tadi kan kakinya diduduki, kaki kiri diduduki, sementara tahiyat akhir sebagaimana yang ada di gambar. Ya, untuk cara duduk seperti ini dilakukan di setiap rakaat terakhir, baik itu sholat 2 rakaat atau 3 rakaat dan juga 4 rakaat. Karena ada sebagian saudara kita dari yang bermadzhab Hambali itu ketika tahiyat akhir ya, yang sholatnya itu 2 rakaat ataupun 3 rakaat, itu tahiyat akhirnya seperti tahiyat awal posisi duduknya. Nah, menurut Muhammadiyah ya, kalau meskipun 2 rakaat ataupun 3 rakaat sholat ya tetap harus duduknya seperti itu. Untuk doanya sama sebagaimana doa yang kita baca saat tahiyat awal Bapak Ibu, yang berbeda adalah doa tambahannya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mamati wa min syarri fitnatil masih. Lalu berikutnya salam ya Bapak Ibu rahimahullah. Salamnya boleh dibaca secara lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan ke kiri, kemudian atau boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para salamnya Bapak Ibu dengan memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan berarti pipi kanannya kelihatan dari belakang, kalau ke kiri pipi kirinya ke belakang. Jadi ketika salam cukup pipinya ya, cukup wajah melengokkan wajahnya tanpa harus menggerakkan seluruh badannya seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika salam, kadang di masyarakat ada yang ketika salam itu ketika ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, tangan kanan dibalikkan, Assalamualaikum warahmatullahi, tangan kiri dibalikkan, lalu Alhamdulillah. Nah, praktek seperti ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Nah, ketika salam ya udah cukup Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa harus membolak-balikan tangannya ataupun mengucapkan Alhamdulillah dengan mengusap ke muka atau wajah. Ini nggak ada contoh yang seperti itu. Ataupun tambahan doa. Kadang di masyarakat beredar ada yang tambahan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini as'alukal fawza bil jannah, atau kiri juga a'udzubika minan nar dan seterusnya. Nggak ada tambahan seperti itu, nggak ada hadis yang sahih yang menerangkan.